Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dari yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin karena hari ini ada topik yang cukup penting yang pengen saya sharing ke teman-teman dan perlu teman-teman waspadai. So, teman-teman jangan skip video kali ini karena cukup penting, dan juga ada beberapa data dan berita terbaru yang juga penting yang pengen saya share ke teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video dan kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari koin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu nyampe di angka 2,13 triliun dolar atau naik sekitar 0,05%. Kemudian Bitcoin sendiri sekarang di harga 49.092 dolar, turun 1,7%. Ethereum 3.300 naik 1%, Cardano 2,8 dolar naik 2,7%. Binance di 494 dolar naik 8%. XRP 1,23 dolar turun 1,57%, kemudian Dogecoin 0,31 dolar turun 1,28%, Polkadot 27,34 dolar turun 3%, dan Solana hari ini lumayan naik 2% ke 75,53 dolar. Yang hari ini kenceng banget naiknya itu Terra ya, Luna 20% ke 32,30 dolar. Oke, jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada, dan sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin, dimulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke guys, jadi kita sudah beberapa hari ini 1, 2, 3, 4, 5 berada di antara daerah support sebelumnya di 47-an dan 50.000. Seperti yang di video minggu lalu kalau tidak salah saya sudah sebutin juga bahwa saya expect akan ada setidaknya sideways panjang atau misalnya koreksi ketika nyampe ke area 50-an ribu ini, dan kita belum tahu yang mana yang akan terjadi, apakah kita akan sideways cukup panjang dan juga ataukah koreksi. Karena begini guys, per hari ini juga ada muncul beberapa data dan juga ada beberapa indikator yang menunjukkan sepertinya kita akan ada terjadi koreksi seperti itu ya. Jadi kita perlu waspada. Apa saja itu? Pertama ya seperti biasa teman-teman udah tahu juga, ini MACD-nya udah jelas divergence, mau di daily ataupun di 4 hour chart teman-teman bisa lihat. Ini lebih jelasnya di 4 hour chart sih sebenarnya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ini divergence-nya jelas banget, oke. Dan itu menjadi satu indikator. Kedua, di backup oleh data on-chain ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kalau dulu kita bahas soal adanya outflow besar-besaran di exchange, ini adalah Bitcoin balance on exchange ya. Jadi yang kita mau adalah outflow besar-besaran. Jadi outflow besar-besaran ini berarti banyak sekali orang menarik Bitcoinnya dari exchange untuk di hold ya. Dan kalau misalnya ini naik, berarti rata-rata orang memasukkan Bitcoinnya ke exchange, dan biasanya kalau dimasukin ke exchange itu cenderung untuk di sell. Oke, dan kenapa saya bilang perlu waspada sedikit, karena di sini kita melihat ada sedikit kenaikan ke atas. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sebelum-sebelumnya, ketika ada terjadi hal seperti ini, ada kenaikan sedikit ke atas. Ketika dia lagi turun, kemudian ada kenaikan sedikit ke atas, maka bisa harga akan koreksi seperti ini, ya kan? Di sini juga sama, kita sideways di sini. Naik lagi di sini. Ini ada koreksi cukup besar, ya kan? Nah, ini hanya perlu diwaspadai menurut saya. Oke, pertama itu, kedua juga di sini. Ini Bitcoin net transfer volume from or to exchange. Jadi kalau misalnya di merah ini, berarti ini fase akumulasi ya. Kalau misalnya di hijau nih di atas, berarti ini fase distribusi, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ini angka merahnya tajam ke bawah, ini akumulasi berarti. Kemudian kalau misalnya di atas ini berarti distribusi, orang-orang pada pengen ngejual gitu ya. Nah, jadi sekarang kita juga di fase hijau, oke. Sebelum-sebelumnya kalau teman-teman perhatikan, rata-rata ketika kita berwarna hijau ini memang akan ada terjadi sedikit koreksi juga. Di sini teman-teman bisa lihat tuh. Ini juga, di sini juga sama.
Kalau tidak koreksi kita sideways gitu ya. Jadi udah ada tiga indikasi. Pertama, kita ada di bearish divergence di time frame daily maupun 4-hour chart. Kemudian kita lihat ada terjadi inflow sedikit, ya kan? Dan di sini juga terbukti inflow-nya positif. Oke, kita jadi net transfer volume-nya itu masih dalam keadaan inflow gitu ya. Moderate inflow this week. Oke. Jadi ya itu adalah beberapa data dan indikator yang perlu teman-teman waspadai, walaupun hari ini ya ada sebuah berita yang cukup menarik sih yang datang dari Cointelegraph yang mengatakan Bitcoin bullish cross on weekly chart paint 225k Bitcoin price target if history repeat. Jadi menurut artikel ini dia mendasarkan harganya, dia mengatakan Bitcoin bisa nyampe ke 225.000 jika hal ini terulang. Di tahun kemarin ketika akhir tahun itu kita melihat MACD pertama kali nyampe menjadi hijau lagi itu di sekitaran bulan September akhir ya, menjelang November. Dan ketika itu terjadi, kita membuat 500% kenaikan. Nah, atas dasar itu pun mereka mengatakan jika hal yang sama terjadi, maka ini kan juga udah MACD-nya mulai hijau nih. Terakhir kan di sini, guys. Merah di sini, merah di sini, dan mulai hijau di sini kan. Dari sini sampai ke atas itu sekitar 500% kenaikannya. Nah, di sini juga kita udah mulai hijau, dan katanya kalau misalnya historinya repeat atau misalnya sejarah yang berulang, maka kita akan nyampe ke 225.000 dolar jika hal ini juga berulang. Tetapi itu cuma menurut mereka ya guys. Kalau saya pribadi, saya lebih yakin bahwa kemungkinan kita nyampe topnya di 100-an ribu lah. Oke, 100-an ribu, nggak nyampe 200-300 ribu. Itu kalau saya sih. Terserah teman-teman mau seperti apa ya kan. Kalau saya pribadi, saya lebih prefer untuk wanti-wanti di sekitar 100 atau 120-an ribu dolar. Oke. Jadi itu perlu untuk teman-teman keep in mind aja bahwa kita ada mendapat beberapa indikasi dan juga data on-chain yang menunjukkan bahwa kemungkinan kita akan mengalami lagi fase yang cukup membosankan. Oke. Seperti kemarin di sini misalnya. Ini kan berhari-hari ya, dari 13 Agustus sampai 20 Agustus ya, kurang lebih semingguan kita cuman kayak sideways dan cenderung koreksi. Bisa jadi itu juga hal yang akan terjadi di sini ya kan, karena beberapa indikasi tadi. Tapi ya itu semua bisa jadi ya dihajar juga oleh para paus dan kita terus naik ke atas gitu ya. Jadi bisa saja itu invalid. Oke, jadi cuma kita untuk keep in mind aja bahwa untuk sekarang lebih baik kita wait and see dulu. Karena ya seperti yang saya kemarin juga ada kasih tahu, bisa jadi memang kita akan mengalami fase seperti ini atau seperti ini, ya kan? Kalau tidak koreksi sedikit, ya kita bisa jadi sideways juga. Oke, jadi itu dua kemungkinan yang bisa terjadi, dan dari minggu-minggu lalu juga udah saya ingatin, ketika kita nyampe ke sekitar 50-an ribu, bisa jadi hal tersebut akan terjadi kalau kita tidak sideways panjang di sini. Oke. Bisa jadi ya kita akan koreksi untuk membuat panik para investor gitu ya. Jadi bear trap terakhir ya bisa jadi juga terjadi di sini. Jadi kita masih perlu wait and see dulu. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang karena ya kalau teman-teman masuk sekarang pun mau short juga resiko, mau buy juga resiko karena tidak ada setup yang jelas di sini. Oke. Kalau untuk 1 hour chart ya kan, kalau misalnya kita bicara soal time frame kecil, sebenarnya pergerakan Bitcoin sekarang tidak terlihat terlalu buruk, tidak buruk kelihatannya karena kita hanya membuat semacam corrective structure ya. Jadi bukan impulsive move, jadi kita hanya corrective structure. Oke. Ya bisa jadi kita masih akan nyampe lagi ke sini. Nah, yang perlu saya wanti-wanti ke teman-teman, misalnya nih anggapannya ya, ketika kita sudah breakout lagi ke atas, misalnya breakout dari high di sini dan tiba-tiba ke reject deras dari sini, maka itu teman-teman harus super waspada karena kalau ini terjadi, ini biasanya akan ada koreksi cukup dalam. Oke.
Tapi kalau misalnya dari harga ini kita melanjutkan koreksi ke bawah, ya maka kalau misalnya teman-teman mau cari cuan di short term, ya bisa juga lah ya. Mungkin teman-teman tunggu di trendline bawah sini. Tuh, ini ya, ini juga pas dengan area support sebelumnya ya kan, di sekitaran 47 ribuan. Oke, jadi itu dua skenario yang sekarang bisa terjadi, tergantung yang mana duluan. Kalau misalnya yang pertama terjadi, kita dari sini kita langsung naik lagi, tetapi ke reject dari sana, maka bisa jadi itu juga kita indikasi bahwa kita akan koreksi lebih dalam sebelum naik lagi. Atau kita dari sini terus merangkak ke bawah, dan dari sini ya kalau misalnya ada setup yang bagus, misalnya seperti triangle di sini ya kan, kita rebound lalu ada triangle, rebound atau ada flag. Nah seperti ini teman-teman ya, juga boleh ikut lah ya untuk cuan-cuan tipis-tipis ya, lumayan gitu kan. Jadi itu dulu yang untuk hari ini teman-teman perlu waspadai gitu ya. Dan ya kalau misalnya belum ada setup apa-apa ya sudah, kita tunggu dulu aja guys. Nggak perlu juga setiap hari kita ada trade gitu ya, karena kadang-kadang tidak ada trade itu adalah hal yang terbaik buat kita. Oke, karena kalau kita paksakan kadang bisa jadi kita bakalan loss gitu ya kalau kita paksakan, karena nggak ada setup yang jelas. Stop lossnya juga kalian bingung nanti mau di mana, TP-nya juga bingung gitu ya, jadi nanti kacau gitu ya. Oke, jadi untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih udah nonton sampai selesai, semoga bermanfaat videonya, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye bye.